والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita panjang umur dan sehat walafiat, bisa bertemu lagi di majelis kajian Zawiyatul Hikmah Baitan 3. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, saudara-saudaranya, sahabatnya, tabi'in hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Materi malam ini minggu kedua di bulan Juli, kitab fikih. Kami sampai di fasal yang bunyinya walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya'. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi fi ad-darain amin. Qala faslun walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya'. Artinya fasal ini yang bisa membatalkan wudu ada 5 hal atau 5. Yang pertama, ma kharaja min as-sabilain. Ma kharaja min as-sabilain artinya apa yang keluar dari 2 lubang jalur. Itu bisa dari dubur atau kubur. Ainan kana aw rihan. Yang dimaksudnya ainan istilahnya yang terlihat sebagai benda, misalnya kalau cair, isu air, kencing, atau matahari. Nah, keluar dari dubur walaupun sedikit itu sudah membatalkan wudu. Itu yang dimaksudnya ainan kan, keluar sebagai benda. Au rihan, sebagai angin. Nah, kalau angin itu maksudnya kentut. Nah, itu kalau kentut bahasa Arabnya turat, yang berbunyi dengan bunyi. Nah, kalau bunyi itu apa? Kentut lah. Yang ada berbunyi apa itu? Yang baunya lagi. Ketahuan, baunya ada. Baunya ada bunyi. Itu. Apa namanya bahasa kita? Kalau bahasa Arab busa. Kalau yang suara yang berbunyi buat kentut nih. Kalau yang kada berbunyi busa bahasa Arabnya. Bahasa kita apa? Busa. Kada nih. Berbunyi kada berbunyi kantut. Bunyi kada berbunyi kantut nih. Nah, kalau bahasa Arab ada membedakan yang berbunyi buat, yang kada berbunyi yang berbunyi durat, yang kada berbunyi fusa. Cuma mananya. Ya, duanya dari angin, dari perut ke keluar dari jalur tubuh. Itu awrihan yang dimaksud di sini. Mu'tadan kana aw nadiran. Mu'tad itu yang biasanya keluar angin dan tahir kan air kecil. Aw nadiran yang jarang. Di sini sebutkan contohnya kadami wal hasa, keluar dari kubur atau kubur batu.
Nah, bisa keluar batu yang subhanallah yang marit di ginjalnya ada batu, ini yang minum obat apalah atau di urutnya apa, pas tak keluar Batu marin. batu itu membatalkan wudhu juga. Nah, walaupun kecil kayak apa, besar kayak benda batu itu membatalkan wudhu. Walaupun ini kan tahi atau air kencing, tapi tetap karena keluar dari jalur itu maka membatalkan wudhu. Atau katanya di sini au adam, adam maksudnya di sini darah. Nah, kalau keluar darah dari dua jalur itu membatalkan wudhu. Lain yang luka di tangannya keluar darah kadang membatalkan wudhu, itu di mazhab Syafi'i kadang membatalkan wudhu. Tapi kalau di mazhab Hanafi kalau luka keluar darah batal wudhunya. Kalau di mazhab Syafi'i kadang batal. Dia berdarah hidung lah, ada batal wudhunya. Ada batal wudhu. Kalau mazhab Hanafi batal. Keluar hidung atau berdarah hidung. Ringus ya. Ingus mana najis. Jadi di mazhab Hanafi kasihan yang berjerawat itu. Yang berdarah sedikit batal tidak. Ada tidak sini sujud tuh darah. Makanya orang India jarang ya berjerawat kan. Orangnya obati awal-awal supaya kada ngalih waktu sholat tuh. Seringnya batal. Subhanallah. Atau dasar cocok bagi mereka mazhab itu. Au nadiran kadami darah, seperti darah, atau al-hasa batu. Najisul aini kana au tahiran kadudi, atau keluar maaf mudahan jauh dari penyakit, ada yang penyakit keluar apa cacing atau lewat dua jalur itu membatalkan wudhu. Remik. Itu yang najis. Kalau yang contoh najis juga katanya wa al-madyu. Apa bedanya al-madyu wal mani? Beda. Kalau madi itu tidak kental dan berapa yuk? Berwarna. Benih warnanya Berwarna. itu madi namanya. Itu biasanya keluar setelah angkat berat lah atau Sebelum maaf ejakulasi. itu wadi namanya. Lain wadi bahasa kita nih. Nah, itu keluar dia. Maaf, yang madi itu bisa keluarnya bila syahwat bergerak. Nah, itu namanya madi. Sedikitnya keluar. Itu warnanya apa? Bening. Biasanya keluar bila syahwat bergerak. Nah, bila keluar itu membatalkan wudhu. Yang basah di kemaluannya maaf. Nah, itu karena syahwat maka batal wudhunya. Wudhu lagi ya. Atau mandi itu. Ada kalau mandi batal wudhu aja, ada wajib mandi. Itu namanya madi. Yang keluarnya setelah syahwat bergerak. Nah, kalau air mani keluarnya biasanya setelah top sudah masih sampai top syahwatnya antara Istri. hubungan intim atau pokoknya keluar air mani bisa mimpi ya terguling bangun melihat basah apa ini. Nah, kalau airnya kental putih itu air mani. Itu biasanya kalau setelah di fikih tanda balik. Nah, kalau bangun tidur melihat basah apa ini putih airnya kental, nah itu air mani berarti sudah balik. Nah, itu lain, bukan wudhu, mewajibkan yang lebih besar, yaitu harus mandi hadas akbar.
Jadi di sini yang membahas bukan air mani, cuma yang tadi itu membatalkan wudu atau gara-gara mengangkat berat jadi terkeluar warna putih, itu namanya wadi. Suara. Nah, itu beda dengan madi. Kalau madi karena syahwat bergerak, kalau wadi tanpa syahwat hanya terkeluar gara-gara mengangkat berat. Wallahu alam bujur atau pada kata ahli ya bidis itu keluarnya gara-gara dari utut, karena mengangkat berat jadi tetakkan lututnya terkeluar Senam. senam terlalu yang berat Dus. itu tetap karena keluar dari jaluran air kencing maka membatalkan wudu. Ma kharaja min as-sabilaini wa ihturiza bihi amma idza kharaja min ghairihima. Jadi tidak termasuk kalau keluar bukan di jalur air kencing atau dubur. Seperti apa? Al-fasdu wal hijamatu wal qaitu. Al-fasdu wal hijamah, al-hijamah itu bekam. Nah, kalau berbekam katanya di sini tidak membatalkan wudu. Nah, mungkin mazhab Hanafi membatalkan karena keluar darah. Mazhab Syafi'i membekam kadang membatalkan wudu. Juga al-fasdu. Apa bedanya al-fasdu dengan hijamah? Duanya samanya mengeluarkan darah. Tapi kalau hijamah itu bekam dengan alat yang mengisap. Sedut mengisap anginnya itu mengisap darah, tertarik. Kalau fasdu ada mengisap kayak transfer darah atau Donor. donor darah. Jadi ini keluar gitu. Besar musang kayak selang itu keluar darah itu fasdu. Jadi beda fasdu dengan bekam. Kalau bekam ada alat sudut menarik dan tertarik darah yang betul atau yang kada baik. Kalau fasdu ada keluar darah baik yang kada baik. Fasdu itu cara mengobati juga. Fasdu itu salah satu cara mengobati luka. Yang ketiga wal qai'u. Nah, muntah itu tidak membatalkan wudu. Al qai'u. Jadi jangan kalau sudah tahu pada cukup bakumur. Kalau qai' muntah cukup bakumur tidak membatalkan wudu. Itu penjelasan sedikit tentang ma kharaja min as-sabilaini. Yang pertama membatalkan wudu. Yang kedua membatalkan wudu wan naumu ala ghairi hay'ati tamakkuni min al-ardi maq'adahu. Tidur di tempat yang tidak bukan mutamakin, istilahnya kuritnya berikut dengan lantai, katanya tidak membatalkan wudu. Duduknya pas duburnya tertutup dengan lantai, walaupun tidurnya disukai itu katanya tidak membatalkan wudu kecuali yang pas tagarak angkat burit. Nah, setelah angkat burit baru sadar itu batal. Karena sadarnya setelah tangkat burit. Lain sadar baru tangkat burit. Ini sadar baru tangkat burit akan merasa. Itu katanya wanom. Pokoknya kalau tidur membatalkan wudu kecuali hal ini yang duduk. Nah, kadang membatalkan wudu. Tapi kalau tidur
Berapa? berbaring ke atau gerodoh atau Batal. batal. Walaupun ya duduk tapi mangkat dada batis kayak ini. Nah duduk kayak itu terguling sudah batal wudunya. Batal wudu. Kalau tidur, padahal istilahnya tadi satu sudah. Tak kelap. Apalagi bermimpi apa kemana terbang Jumat. dengan khutbah Jumat ternyata sampai Baitul Maqdis mimpinya. Masya Allah. Tawas ya. Jumat. Masalahnya itu taburi sudah bersuara kan berwarnanya. Ditaburi kamu taburin kalau Panjang mana mata. Kada mau mengakui. Nggak tahu kan berapa ya. Membatalkan wudu. Sembayang aja. Walaupun kata ahli fikih kata karena duduknya pas, yang duduknya pas di lantai, kadang membatalkan wudu, cuma lebih afdal karena sudah terasa tertidur supaya aman, lebih baik berwudu. Itu mustahab, tapi dasarnya yakin duduknya kada berubah, ada batalkan. Sebab yang kedua, zawalul aqli. Nah, zawalul aqli akalnya hilang, bisa menganggap kada sadar dari kemabukan atau penyakit. Istilahnya bukan penyakit, pingsan. Itu nah kalau pingsan sudah batal wudunya karena akalnya hilang waktu pingsan. Kenapa? Itu kalau tidur batal wudunya. Ini lebih utama karena hilang sama sekali. Kalau tidur sudah batal wudunya, ini pingsan lebih utama. Juga kalau gila sementara itu membatalkan wudunya atau wassukuru kemabukan. Nah itu hal-hal, 3 hal sudah membatalkan wudu. Warabi'u lamsur rajuli al-mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghaira mahramin fil asah. Artinya tersentuh si laki-laki dengan wanita yang tidak mahram tanpa pelapis langsung kulit ke kulit. Katanya membatalkan wudu. Itu harus kulit karena kulit. Dari itu kita paham, berarti mengkada kulit, istilahnya kada kuku, kada membatalkan wudu. Jadi kuku karena kulit atau tersentuh di sini, di kuku masih aman, kada batal wudunya. Karena juga karena daging. Wala yanqutu lamsu sya'ri wadh-dhufri was-sin. Jadi selain kuku, rambut juga tidak membatalkan wudu. Istilahnya majepai rambut gini, insyaallah rambutnya enggak kada membatalkan wudu. Gigi bang. Termasuk was-sinnu ini gigi. Kalau gigi juga tidak membatalkan wudu. Nah, di sini 3 ini rambut, sya'ru, wadh-dhufru, kuku, was-sinnu, gigi. Kalau tersentuh 3 itu ada membatalkan wudu. Aw lamasa saghiratan lam tablugh hatta syahwati lam yantaqidil wudu. Nah, maka di sini tersebut mar'atul wanita, bukan anak kecil. Jadi anak perempuan
kecil tidak membatalkan wudu. Menantu. Tidak membatalkan wudu. Waqala, pertanyaan, Nah, yang mahram pak kayak apa hukumnya? menantu aja. Mahram itu seperti apa penjelasannya? Mahram itu, kalau mahram itu wanita yang tidak boleh Dikawini. kawin, iya. Seperti siapa? Ibu kandung, Anak. anak, cucu, apa lagi? Kalau menantu panggil. Menantu yang sudah dufur Maksudnya? oleh anak. Iya. Menantu Batal yang ya? sudah dufur oleh anak tidak termasuk mahram. Tapi yang belum hanya seakad saja, belum sempat dufur, itu sudah anak ditalakkan itu atau masih baru dufur masih batalkan untuk Batal. tapi sudah dufur alhamdulillah. Karena kata kau kami ini ada cukup hanya akad, harus dufur menantu. Ini anaknya. Iya. Oleh anak. Apalagi ibu, saudari, Nenek. ayah, saudari ibu dari dua pihak. Saudari ibu. Ya, acil, jangan dua arah atau mama acil atau apalagi susu, ibu bicara susu, apalagi anak ya. Nah, itu yang maksudnya mahram yang tidak boleh kawinkan. Kalau tersentuh, katanya di mazhab sini tidak membatalkan. So, acil masa pulau. Kenapa dikawinin? Ini hal yang keempat. Hal yang kelima yang bisa membatalkan wudu, wa massul farji bi batnil kaffi. Apa bedanya al-lamsu wal mas? Kalau lamsu al-bashara, kulitnya di atas. Kalau mas maksudnya di sini. Telapak tangan dan di perut jari-jari. Nah, kalau tersentuh kemaluan maka batal wudunya. Biar kemaluan seorang atau kemaluan lain. Apalagi yang lain sari kurang. Kalau kemaluan seorang misalnya pas bergaruk itu, batal. Mun kemaluan orang sari kurang. Ada juga yang pas memusuhi anaknya, anak siapa ya? Anak kecil tersentuh kemaluannya batal wudu, walaupun anak kecil itu batal wudunya. Basuhi apakasnya bahira? Iya. Basuhi batal wudunya. Mun pun kawan sari kurang. Kita pun kawan pas basunan kalau nah, itu hal-hal membatalkan wudu. Qubulan kana au duburan. Nah, berarti tadahan bukan hanya yang di muka si burung, ada di dubur juga. Pas basuhi anak bergerak. Nah, basuh itu membatalkan wudu. Pipinya bang, pipi murid nih, Ada Ada. duburnya. Keriputnya tuh. Bukan burit atau paha, ada dubur. Nah, itu yang dimaksud. Min saghirin au kabir, dari anak kecil pun atau orang tua. Min hayyin au mayyitin, nan yang hidup atau orang mati. Kalau tersentuh maka batal.
pertanyaan, wa massud dzakaril maqtu'i wal ashal bil lamsi huwa naqidun aidan. Nah, apa hukumnya kalau ada si burung yang terpotong jadinya sentuh itu membatalkan ada? Nah, maaf aku mencontoh burung yang ada yang terpotong, apakah masih membatalkan? Ya, membatalkan wudu, pakas hitam, pakas apa? Sunat. Walaupun sudah tak potong, tetap kalau disentuhnya japai, bukan sentuh, japai, membatalkan wudu. Wahada kulluhu fil massi bi batinil kaffi la bi dhahril kaffi. Nah, yang dimaksud masnya di sini. Seandainya bisa contoh kemaluannya di sini menggarui pakai ini, kata di sini kata. Yang dimaksud mas di batnil kaffi wa batnul asabi. Nah, jadi itu bisa terjadi bila apalah, tapi kadang mungkin ini pakai Jawa ini. Yang dimaksud di sini yang langsung tanpa apa? Halang. Kain kah, sirwal kah, cawat kah, itu yang dimaksud tanpa halang. Itu membatalkan wudu. Untuk gimana seorang bergaruk mun atas sirwal dan apa? Tapi mun di atas, kayak itu nak bergaruk kayaknya betul ada. Di sini tersebut. Nah, au bi ru'usil asabi'. Nah, subhanallah. Ru'usil asabi' di mana lah? Ujung-ujung jari kah atau kepala jari kah? Yang dimaksud yang ada kuku, katanya tidak membatalkan juga. Tidak membatalkan. Tapi dia mencap banyak di sini Mungkin parut jari kalau di tangan. Tapi yang jawab di ada kuku, katanya ada. Tapi lebih aman sudah menyentuh itu baru bodoh aja aman dah. Harus bodoh ya. Naik bodoh aja tuh kan. Bodoh aja. Nyaman seger pula. Mun tawaf ihram, wudu ngalih. Kenapa? Atas dasarkan hadis Rasulullah SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Nah, barang siapa yang mengudap apa? Zakarnya, maka berwudu, suruh berwudu. Cuma ada aneh far'un janya. Kalau tersentuh dubur bahima, bahima kambing kah atau apa, sapi, apakah membatalkan wudu? Kada. Katanya di sini tidak membatalkan wudu. Kambing sapi. Nah, di sini dibahas juga masalah hewan. Nah, katanya tidak membatalkan sapi. Sapi. Ya, hendak periksa. Jadi itu semua apa? Dagingnya kayak apa? Pahannya di tapuk. Apa hukumnya? Katanya di sini. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Katanya tidak. Cukup membasuh. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Seandainya orang sudah berwudu, kemudian duduknya lawan kawan di masjid, lawas sambil menunggu salat berikutnya. Nah, di situ ia timbul ada syak. Apa syak itu? Ragu. Apakah ini berkentut atau batal atau kada? Nah, di situ kayak apa hukumnya? Gimana? Katanya tetap apa kadar wudu, masih berwudu. Tapi kalau ini dasarnya batal, dia yakinnya batal, tapi ragunya, aku sudah berwudu atau kada ingat.
yang sudah berwudu atau kada, nah itu dianggap kada berwudu. Ulangi. Mengambil keyakinan yang dasar awal, bukan ragunya. Kan yang pertama, contoh yang pertama, keyakinannya dia sudah berwudu, cuma ragunya atau syaknya apakah batal atau kada. Nah katanya itu masih berwudu, tapi dasarnya hanya kada berwudu, yakinnya batal, tapi ragunya aku berwudu atau kada ingat. Nah itu dianggap kada berwudu. Dan duduk. Walaupun sudah kan. Nah. ثم قال فصل والذي يوجب الغسل. Kemudian fasal berikutnya yang mewajibkan mandi wajib apa? 6 hal. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu, mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini bermanfaat. Sallallahu alaihi